resep dan cara membuat kulit pangsit yang lembut dan renyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Eka Wahyuni. Channel aneka resep masakan berbahan simple namun hasil kredibel. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe gratis di channel Eka Wahyuni. Terima kasih. Bahan yang pertama adalah tepung terigu sebanyak 250 gram. Saya menggunakan tepung terigu dengan protein yang sedang, yaitu segitiga biru. Dari 250 gram ini nanti bisa menghasilkan kulit pangsit sebanyak 26 lembar. Kemudian tambahkan tepung sagu sebanyak 1 sendok makan atau sekitar 15 gram. Aduk hingga rata. Kemudian selanjutnya kita tambahkan bahan yang lainnya, yaitu garam. Garam ini cukup sepertiga sendok teh saja karena dibutuhkan agar kulit pangsit tidak anyep atau tidak tawar. Kemudian aduk lagi, kita aduk terus sampai rata. Yang terakhir tambahkan 1 sendok makan minyak goreng yang baru. Fungsi minyak goreng di sini untuk membuat adonan bisa menjadi lembut dan elastis. Lanjutkan untuk mengaduknya kembali menggunakan centong atau spatula. Sementara itu kita siapkan bahan selanjutnya, yaitu air panas. Kita membutuhkan air panas sebanyak 150 ml. Kemudian masukkan air panas tersebut secara bertahap sambil kita aduk terus menggunakan spatula. Tambahkan lagi sedikit demi sedikit air panas yang kita siapkan sampai akhirnya nanti habis air panas sebanyak 150 ml. Kita masih harus menggunakan centong atau spatula untuk mengaduknya ya, karena airnya masih terlalu panas. Setelah nanti agak dingin atau masih hangat-hangat kuku dan semua air sudah ditambahkan, baru kita aduk menggunakan tangan kosong yang sudah kita cuci lebih dahulu menggunakan sabun. Aduk terus sampai adonan bergumpal-gumpal. Setelah adonan hangat, lanjutkan menguleninya menggunakan tangan kita sendiri yang sudah kita bersihkan. Ternyata masih sangat panas. Kita uleni secara pelan-pelan saja ya, sambil nunggu adonan menjadi hangat kuku. Boleh menguleninya di atas talenan dan menggunakan 2 tangan, atau bisa jadi tetap di dalam baskom, tergantung kenyamanan sendiri-sendiri. Uleni terus hingga adonan kalis. Adonan ini sudah mulai kalis dan waktunya kita siapkan untuk mencetak adonan kulit pangsit. Adonan sudah kalis, lembut, dan elastis. Kemudian untuk mencetak, lumuri dahulu talenan menggunakan tepung sagu, kemudian potong adonan menjadi beberapa bagian. Sebaiknya ukuran potongan adonan menyesuaikan dengan lebar talenan yang kita miliki. Usahakan bentuk adonan lonjong sebelum kita giling menggunakan roll pin dan taburi adonan menggunakan tepung sagu. Yang pertama, gilas adonan memanjang kemudian melebar hingga tipis. Selanjutnya lebarkan adonan. Pastikan ketebalan setiap bagian adonan akan sama, yaitu sekitar 2 mm. Setelah adonan sudah cukup lebar dan di setiap bagian sisinya ketebalannya sudah sama, kemudian kita lanjutkan untuk proses berikutnya. Setelah adonan tipis sekitar 2 mm, kemudian kita akan merapikan setiap sisi adonan. Namun sebelumnya, taburi sekali lagi dengan tepung sagu di setiap permukaannya. Lalu potong dan rapikan semua sisi adonan.
Cara memotongnya diusahakan selurus mungkin dan bisa menggunakan pisau biasa atau menggunakan pemotong adonan lainnya yang biasa tersedia di toko. Dari ukuran adonan ini kemungkinan bisa kita buat 2 lembar kulit pangsit dengan ukuran 10 x 12 cm. Namun jika teman-teman pengen menghendaki ukuran yang lainnya, boleh dibentuk dengan ukuran yang lain, misalnya 14 cm atau 10 x 10 cm. Kali ini saya membuatnya berukuran 10 x 12 cm karena kulit pangsit ini akan saya gunakan sebagai pembungkus atau kulit somai dan juga kulit batagor. Sekali lagi taburi dengan tepung sagu pada kulit lumpia yang sudah jadi dan berukuran sesuai yang kita kehendaki agar saat kita kumpulkan dengan kulit lumpia lainnya tidak saling lengket. Hasilnya kulit lumpia ini sangat lembut, elastis, dan tidak lengket satu sama lain dan bisa kita langsung gunakan sebagai bahan makanan atau bisa kita simpan di dalam kulkas yang akan tahan selama lebih dari 1 minggu. Selamat mencoba, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.